Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Silambi dengan Standbook 192253. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi SDLC, yaitu singkatan dari System Development Life Cycle. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Adapun pengertian SDLC menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Sri Mulyani. Menurutnya, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada model SDLC. Sebenarnya di sini model SDLC terdiri atas beberapa bagian. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua model saja, yaitu model waterfall dan model prototype. Nah, selanjutnya pertama-tama kita akan membahas mengenai model waterfall. Model waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai model SDLC linear sequential. Model waterfall ini sangat sederhana untuk dipahami dan digunakan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Nah, di samping ini terdapat tahapan-tahapan dari model waterfall. Yang pertama terdapat tahap analisis. Dalam tahap ini akan mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Selanjutnya kita masuk pada tahap desain. Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Selanjutnya kita masuk pada tahap implementation. Dalam tahap ini di mana seluruh desain akan diubah menjadi kode-kode program. Selanjutnya kita masuk pada tahap testing. Di tahap ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan telah dilakukan. Setelah itu kita akan lanjut pada tahap deployment. Tahap ini adalah klien akan menguji apakah sistem sesuai dengan yang telah disetujui ataukah belum. Setelah itu kita masuk pada tahap akhir, yaitu tahap maintenance, yaitu tahap instalasi dan proses perbaikan sistem yang telah disetujui. Selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Nah, pertama-tama kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Kelebihan yang kedua adalah setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri. Kelebihan yang ketiga adalah setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Adapun kekurangannya adalah pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang kekurangannya yang ketiga adalah dalam mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall, itu membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung. Setelah membahas mengenai model waterfall, kita akan masuk pada model prototype. Nah, model prototype adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Nah, di bawah ini adalah tahapan-tahapan dari model prototype. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan-tahapan dari model prototype. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, yaitu pelanggan dan pengembang akan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak. Selanjutnya masuk pada tahap membangun prototyping. Nah, dengan membuat perencanaan sederhana yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya kita membuat input ataupun output. Setelah itu kita akan masuk pada tahap evaluasi prototyping.
Nah, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya akan dimulai. Nah, langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya adalah mengkodekan sistem. Nah, dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati akan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Setelah itu, kita masuk pada tahap menguji sistem. Nah, setelah sistem menjadi satu perangkat lunak, kemudian dilakukan proses pengujian. Nah, tujuan dari proses pengujian ini sendiri adalah agar kita dapat mengetahui apakah program yang kita buat sesuai ataukah tidak. Setelah kita melakukan pengujian, kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu evaluasi sistem. Dalam tahap ini, pelanggan akan mengevaluasikan apakah perangkat yang sudah kita buat jadi ataukah tidak. Setelah itu, kita masuk pada tahap penggunaan sistem. Nah, dalam tahap ini, perangkat lunak yang telah diuji dan diterima oleh pelanggan siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari model prototype. Nah, kelebihan yang pertama adalah dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Yang kedua, setiap perbaikan yang dilakukan pada prototype merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih relevan. Lalu kelebihan yang ketiga adalah user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Lalu kelebihannya yang keempat adalah menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Lalu kelebihannya yang kelima adalah menghemat biaya, terutama pada bagian analisa, karena hanya mencetak hal-hal penting saja. Lalu kelebihannya yang terakhir adalah cocok digunakan pada sebuah sistem kecil. Lalu kelebihannya berikut adalah penerapan dari sistem yang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Lalu masuk pada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, untuk menghemat waktu biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Lalu kekurangannya selanjutnya adalah tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global, seperti sistem operasi komputer. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.